Makanya nanti diriwayatkan dalam suasana kiamat itu kegelisahan begitu dalam. Bahkan di Quran itu digambarkan sudah nggak saling kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Setiap orang itu sudah meninggalkan saudaranya. Antum sekarang mengatakan akhi, besok nggak kenal ketika kiamat. Lari masing-masing pun. Akhi, nggak kenal saya ya, nggak sempat jawab. Akhi ila liqa. Masya Allah. Mau kemana? Sibuk dia. Jangankan saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya sudah nggak kenal. Saking dahsyatnya. Nggak usah kiamat lah, maaf. Antum saat misalnya terjadi banjir, gempa, macam-macam. Mohon maafkan saya pada saudara-saudariku yang ada di Aceh. Saya cuma cari satu contoh saja. Kalau digambarkan seperti tsunami kemarin di Aceh misalnya dan sebagainya. Coba dalam suasana itu, masih kenal kawan nggak? Umumnya suasana itu sudah terbayang bagaimana menyelamatkan kita. Ada sebagian yang masih ingat dekap anaknya, dekap ini kami kunjungi Aceh, ada yang cerita, saya bawa anak saya bawa ini, karena belum datang bah dan sebagainya. Tapi yang mengalami langsung depan bahnya sudah nggak ingat macam-macam, lari. Itu baru dunia yang diberikan gambaran kepada kita. Dan saya berusulkan kepada Allah, saking sayangnya Allah dengan teman-teman di Aceh dan sebagainya, Masya Allah, ayo pulang lebih cepat, insya Allah dapatkan surga yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan amalan-amalannya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kiamat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan itu? Karena kalau kiamat terjadi, bukan gempa biasa. Lihat baik-baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalnya disebutkan 2 kali. Zilzal. Kalau cuma sekali, misal idza zulzilatil ardu, sampai situ, maka itu yang dimaksud gempanya, meruntuhkan yang di atas runtuh ke bawah. Gempa hancur ke bawah. Tapi kalau diulang 2 kali menggunakan taukid, walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda, 1 kata kerja, 2 kata benda misalnya, maka lihat zilzalaha, zilzal, itu artinya bukan yang di atas hancur ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Makanya pada saat itu gunung naik ke atas, bawah naik ke atas, semua naik ke atas. Anda bisa bayangkan gempa yang menjadikan atas runtuh ke bawah saja, orang sudah nggak ingat dengan segala hal yang melekat padanya. Pekerjaan ditinggalkan, mobil sudah nggak ingat, rumah diabaikan, tinggalin semua, tinggal. Kalau gempa biasa saja, dalam tanda petik antum sudah meninggalkan apa yang dirasakan, maka bagaimana dengan gempa yang menjadikan di bawah naik ke atas semua? Pada saat itulah orang mencari pertolongan. Kemana ini? Ada yang datang ke Nabi Adam, dikatakan saya tidak bisa memberi. Ada yang datang ke Nabi B, dikatakan saya tidak bisa memberi. Terus, ternyata di antara sekian Nabi dan Rasul, ada yang diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat. Syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Karena itulah beliau mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ya, ini dalil jelas. Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Man qala la ilaha illallah, adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas, teruskan. Khalisan, dia katakan dengan ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas, disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak, tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Islam sah, tuliskan di KTP, agama Islam, sholat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, andanya tidak. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Kalau cuma seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman.
Sudah bersyahadat dia, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi maaf, minta sholat, malas. Zakat tunda-tunda, akhlak nggak ada. Turun ayat langsung mengatakan, kul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia nggak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, nggak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman. Cuman iman, cuman di tenggorokan, nggak nyampe ke hatinya. Karena nggak nyampe ke hati, pembuktiannya nggak ada. Makanya di Quran disebutkan, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya syahadat, saya yakin Allah. Fattabi'uni, ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau sholat, ikut saya. Gak bisa, cinta Allah, tapi sholatnya terserah saya. Masya Allah, subuh 3 rakaat. Gak bisa, Nabi aja 2. Nah, jadi kita kembalikan kepada konsep yang awal tadi. Antum ingin dapatkan syafaat, pertama syaratnya syahadat. Gak bisa orang bersyahadat tidak mendapatkan syafaat. Tidak bisa orang yang, tidak bersyahadat mendapatkan syafaat. Karena itu, orang-orang yang didoakan kemudian, walaupun dalam keadaan dia sudah meninggal dunia, tapi tidak bersyahadat, maka faedah doa itu tidak akan banyak berfaedah pada dirinya. Tidak banyak berfaedah. Karena itulah teman-teman sekalian, pastikan jaga syahadat kita sampai kita wafat.